ونفعلنا ببركته وبكم في الدارين آمين إلى أن قال واعلم أنها لا توزن أعمال القلوب بأعمال الجوارح في الخير والشر إلا وترجح أعمال القلوب رجحانا بينا على أعمال الجوارح. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa'lam dan ketahuilah annaha bahwasanya ya la tuzanu tidaklah ditimbang a'malul qulub amalan-amalan hati bi a'malil jawarih dengan amalan anggota tubuh fil khairi wasyarri baik itu dalam urusan kebaikan atau kejahatan illa melainkan watarjahu a'malul qulub akan unggul amalan hati rujhanan bayinan dengan keunggulan yang sangat jelas ala a'malil jawarih atas amalan anggota badan ya. Jadi amal terbagi dua. Yang pertama amalan anggota tubuh, yang kedua amalan hati ya. Amalan anggota tubuh, amalan hati. Apa contohnya amalan anggota tubuh? Amalan anggota tubuh ya contohnya sabar, ridho, ikhlas, zuhud ya, mahabbah, itu namanya amalan hati. Kalau amalan anggota tubuh apa? Ya sholat, ya, haji, itu ya, baca Quran dan sebagainya. Ya. Nah ini Imam Haddad mengatakan kalau seandainya dibandingkan amalan zahir dengan amalan batin ya, amalan hati dengan amalan anggota tubuh, maka pasti lebih unggul amalan hati. Ya. Makanya kerjaan para aulia, para sholihin itu kebanyakan kerjaan mereka kerjaan hati. Hati dulu ya. Setelah mereka ya mengamalkan kerjaan hati, maka bertambahlah kerjaan anggota tubuhnya ya. Jadi semua bermula dari sini. Kalau kita kerjaannya zahir dulu, kerja dulu ya, lama-lama kurang ya. Yang tadi sholat misal contoh ya, ada orang pengen sholat duha ya, karena semangatnya lagi tinggi, hawa nafsunya lagi kenceng, sholat duha 12 rakaat tuh ya. Tapi tidak dimulai dari hati, dia langsung sholat aja banyak, lama-lama turun. Dia sedekah, dia langsung banyak sedekah ya. Tapi nggak dari hati, lama-lama sedekahnya turun. Beda ame amalan hati. Antum sholat ya, bermula dari hati, kecintaan antum kepada Allah, atas dasar antum syukur kepada Allah atas nikmat dari Allah, maka sholat antum lama-lama nambah ya. Jadi kenapa amalan itu sebabnya bisa berkurang? Gara-gara nggak bawa hati, nggak pakai hati ya. Jadi segala sesuatu yang pakai hati akan tetap, akan dawam dan istiqomah. Tapi kalau kita nggak pakai hati, sebentar ya. Kenapa orang santri ngaji belajar ya bertahun-tahun awet, bertahun-tahun istiqomah? Kenapa? Belajarnya pakai hati ya. Tapi kalau kita belajar nggak pakai hati karena kemauan orang tua, disuruh orang tua, dipaksa orang tua, awet nggak belajarnya? Nggak. Udah kelar nyantren, udah selesai ya. Tapi kalau orang belajar karena hati ya, baca kitab pakai hati, belajar nahu pakai hati, nggak disuruh dibelajar. Itulah kenapa tadi amalan hati kalau ditimbang dengan amalan zahir kalah amalan zahir, meskipun banyak ya. Karena amalan batin itu ibaratnya orang ya menanam yang namanya biji. Orang beramal dengan amalan batin dulu, itu kayak orang mau nanam pohon tapi dari biji. Saya mau tanya, biji kelihatan nggak? Enggak. Di mana adanya biji? Di dalam tanah. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi tanaman yang ditanam bijinya di dalam tanah yang tidak nampak di permukaan, maka akan tumbuh dan kuat sampai besar. Tapi kalau bijinya ditaruh di luar ya, atau nggak pakai biji malah langsung ditanam pohonnya, belum tentu kuat ya. Makanya kita kalau memulai sesuatu
jangan dulu ditongolin, disembunyiin aja dulu. Ya. Nih itu niat, nih niat itu. Jelas paham ya? Analoginya jelas. Maka yang membedakan kita dengan para aulia, meskipun aulia sholat sunnah 2 rakaat, kita sholat sunnah 2 rakaat, beda dalam urusan niat. Meskipun sama-sama ngajar, kita ngajar, misalnya guru, aulia ngajar, mereka berdakwah, beda gara-gara niat, batinnya beda. Ya, maka itulah tugas kita selaku guru, selaku santri, jagain niat, ngajarin niat, ya. Benerin niat. Karena emang kuncinya niat. Antum nikah niat cerai. Ya. Ntar gue sebulan gue ceraiin, cerai. Ya. Makanya tuh ada guru-guru kita kalau lagi nikah ya nyaranin jangan baca sigo ta'liq. Habis nikah baca sigo ta'liq. Kalau saya segini gini gitu. Ya. Kenapa? Lah ente baru banget kawin ngomongin apa? Cerai. Jangan pernah niat untuk meninggalkan istri kita, maka Allah jaga istri kita. Jangan pernah niat meninggalkan guru kita, entar kita meninggalkan guru kita. Ya. Karena tadi semuanya bermula dari sini. Ya. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsirah, akan bertambah itu amalannya dengan pertambahan yang banyak. Wa min hadhihi haysiyah, dari sisi inilah fadala ahlu tasawuf al-mu'tanuna bitazkiyatil qulubi wal muhtammuna bima yakhussuha minal awsaf wal a'malis salihah ghairahum min tawaifil muslimin minal ubbad wal ulama alladhina laysa lahum minal inayah bi amril batin, ya, misluma li ahli tasawuf. Wa min hadhil haysiyah, dari sisi inilah unggul ahlu tasawuf. Ya, jadi orang-orang ahli tasawuf lebih unggul dari ulama-ulama lain. Ya. Kita kemarin ngedengar tuh ya, guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafiz ketika baca Quran. Kalau kita dengar bacaan Quran beliau, itu masih lebih bagus Syekh Sudes. Ya, masih lebih bagus Ustadz Muzammil ya, yang di YouTube. Enak-enak. Ya. Cuman apa? Cuman bacaan orang-orang yang bagus-bagus itu belum tentu terjamin dari riya. Ya, karena kalau orang bacaannya bagus, apalagi niat dibaca bagus agar orang senang, itu bukan karena Allah. Ya. Tapi kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, sambil kita fokusin hati kita, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, itu lebih ahsan, ya, daripada kita memaksakan diri untuk berlagu sampai jadi belagu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang pikirin nadanya, oh ya naik setengah, turun, naik lagi ntar. Ya, jelas paham. Kenapa kok mereka begitu baca Qur'annya? Karena yang diperhatikan urusan hati, khusyuknya. Ya. Urusan apa? Hati, khusyuknya. Kita nggak mengatakan orang yang baca berlagu itu nggak khusyuk, bukan. Kita lagi ngomong mereka itu lebih fokus masalah hati, ya, ketimbang keindahan. Percuma pakai sorban gede, pakai jubah, pakai imamah, tapi hatinya munafik, nauzubillah. Ya, hati dulu kita benerin, ini hati, niat. Ya. Nah, tuh, jadi oleh karena itu ahli tasawuf lebih unggul, ya. Kenapa? Karena mereka mu'tanuna, mereka fokus, perhatian, bitazkiyatil qulub, dengan mensucikan hati. Ya. Jadi antara orang yang membersihkan badan dengan yang membersihkan hati, lebih dicintai Allah orang yang bersihin hati. Ya. Tapi bukan berarti kita pakai nggak mandi gitu ya, sebulan nggak mandi, yang penting hati aneh bersih gitu. Insyaallah. Ya, barang ente bau itu ya. Dicintai Allah, dibenci manusia itu namanya tuh. Ya.
Wal muhtamuna bima yakhussuha, dan karena mereka itu ihtimam, fokus dengan apa yang dikhususkan, ya yang mereka khususkan daripada sifat-sifat dan amal-amalan soleh. Tuh, mereka fokusnya ame sifat-sifat dan amal soleh tadi, ya. Ghairahum min tawaifil muslimin, tuh, daripada selain mereka, yakni selain para sufi, para ahli tasawuf, min tawaifil muslimin, dari kelompok orang muslim, minal ubad, dari ahli ibadah, wal ulama, dari ahli ilmu, alladzina, yang mana ahli ilmu dan ahli ibadah tersebut laisa lahum minal inayah, tidak ada ya perhatiannya, bi amril batin, terhadap urusan batin, ya. Kita kerja, misalnya berangkat kerja, apa niat kita? Ya emang udah sehari-hari kerja, ya kerja aja. Oh, berarti loss. Ya. Antum sekolah, apa niat antum sekolah? Ya yang penting sekolah aja, emang kewajiban kita, ya loss. Antum ngajar, kenapa ngajar? Ya emang kewajiban, emang harus ngajar, ya loss. Kalau semua itu karena kewajiban, semata-mata karena kewajiban, ya udah dapatnya menunaikan kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban saja. Padahal ulama nggak begitu. Nah, kita mendengar tuh Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan majelis Rasulullah. Ya, sewaktu Habib Umar datang tahun 94, Habib Hasan bertanya kepada Sayyid Habib Umar, ya, Habib Umar waktu itu belum punya murid, ya, illa qalilah, baru datang ke Indonesia. Tuh. Ditanya, ya, jadi Habib Umar ini subhanallah, beliau di Tarim dari kecil itu mahbub indan nas, sangat dicintai orang, ya. Bahkan ulama-ulama Tarim pada saat itu cinta dengan beliau. Masih muda umurnya, ya. Masih muda sudah dicintai sama orang-orang soleh. Bukan cinta sama orang soleh, itu biasa, ya. Cinta sama orang soleh biasa. Ini dicintai orang soleh. Sampai ada satu makalah, saya lupa kalam siapa, ya. Idza ahbabtan al-akhyar, ya. Apabila engkau cinta dengan orang baik, ya. Fa inna fika khaira. Sungguh di dalam dirimu ada kebaikan, ya. Itu, ya. Kalau kita cinta sama orang baik, itu tanda kita punya kebaikan di hati kita. Fa inna fika khaira. Ya. Makanya kemarin yang datang ke Istiqlal pengen ketemu Habib Umar, pengen ketemu Hubabah, pengen ketemu alim ulama orang-orang soleh. Antum di hati antum ada kebaikan, meskipun maaf kita sering maksiat, ya. Meskipun kita bukan orang yang benar, tapi kalau ada ulama, ada habaib datang, kita pengen ketemu, pengen hadir, tanda antum orang baik. Di dalam diri kita ada kebaikan. Fa inna fika khaira, ya. Idza ahbabta as-salihin al-akhyar, ya. Itu tanda kita ini ada kebaikan. Nah, tapi kalau engkau dicintai orang soleh, idza ahabbaka salihun, kalau orang-orang soleh yang cinta sama ente, fa inna fika sirra, ente punya sir, rahasia, ya, antara ente sama Allah, ya. Jadi kalau orang cinta sama orang soleh, tanda di dalam dirinya ada kebaikan, ada khairah. Tapi kalau dia dicintai orang soleh, ini pertanda di dalam dirinya terdapat sirro, ya, terdapat apa? Sirro, rahasia yang kelak akan mengangkat dia nanti di saatnya, ya. Jadi Habib Umar masih kecil, masih muda, itu sudah dipandang dicintai orang soleh. Wa kadzalikal Habib Mundirin Fuad al-Musawah. Habib Mundir begitu luar biasa, datang ke sono sowan ke sini dikasyaf, nanti ente begini, itu sir namanya, ya. Jelas paham? Jadi kalau kita cinta orang soleh, tanda ada kebaikan. Tapi kalau kita dicintai orang soleh, maka tanda di dalam diri kita ada sirnya, tuh, ya. Ada rahasia. Kita nggak tahu nih sekarang nih, yang mana yang ada sirnya kita nggak tahu. Kapan ntar tahunya? Dulu Habib Umar juga masih muda, belajar sama dengan teman-teman sebayanya. Kapan ketahuannya? Sekarang ternyata baru muncul. Itu benih, itu biji yang beliau tanam, sekarang sudah numbuh dan berbuah. Mana buahnya?
Habib Muntir bin Fuad Al-Musawa. Mana buahnya? Habib Ali Jufri. Mana buahnya? Habib Muhammad As-Segaf. Mana buahnya? Ya, Habib Habib Bagir. Gitu, Masya Allah. Mana buahnya? Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas. Ya, mana buahnya? Habib Alwi Al-Habsyi. Mana buahnya? Semua murid-murid beliau itu adalah apanya? Buahnya. Dan sekarang antum bisa lihat bagaimana besarnya itu pohon. Ya. Kenapa bisa kuat? Karena bijinya ditanam di tempat yang dalam tuh ya. Ya, jadi cara kita memiliki sir, nah tadi ya. Perbanyaklah amalan hati. Ya, amalan yang orang lain nggak lihat, tapi kita yang tahu. Yaitu niat. Ya. Nah, Habib Umar datang nih dari Tarim. Ya. Pada saat itu diutus oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Jadi ceritanya gini, singkat cerita, Habib Anis ketika itu mengajar kitab karangan Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya, 3 serangkai Betawi, Habib Ali Al-Habsyi Witang, Habib Ali Bungur, Habib Salminan. Nah, ini Habib Ali Bungur yang merupakan gurunya Muallim Syafi'i Hazani. Ini Habib Ali bin Husain mengarang kitab namanya Tajul A'ras tentang manaqib Habib Saleh Al-Attas, gurunya. Nah, Habib Anis selesai baca kitab itu 2 jilid tebalnya. Beliau bilang, nih kan kita sudah baca nih tentang biografi orang-orang soleh, biografi habaib. Ya, sekarang ayo kita berangkat ke Tarim. Tuh. Kita kunjungi tiap-tiap orang yang namanya ada di kitab ini. Tuh, ya. Jadi kalau kita baca kitab, ya, kayak kitab Imam Haddad nih, niatin ya Allah, mudah-mudahan saya kesempatan bisa ziarah ke Imam Haddad. Amin. Tuh, niatin ya. Baca kitab Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya Allah saya pengen ziarah ke makam beliau. Tuh, ya. Akhirnya berangkat Habib Anis 40 orang ke Tarim. Bertemu dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nah, Habib Anis subhanallah firasatnya ya memandang Habib Umar masih muda. Mungkin usianya masih 20-an waktu saat itu. Dilihat Habib Umar, hatinya senang sama Habib Umar. Nah, ini yang namanya sir. Ya, hati orang soleh aja senang ngelihat dia, gitu. Padahal belum menjadi siapa-siapa, ya, baru ngajar-ngajar aja, gitu. Subhanallah, Habib Anis ngelihat Habib Umar, ngomong sama Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir, boleh nggak saya ajak Umar ke Indonesia nih, ya, untuk ngajar di sana, narik-narik murid dari Indonesia untuk belajar di sini, ya. Akhirnya Habib Abdul Qadir manggil, ya Umar, jahiz nafsak ila Indonesia. Ya siap-siap ente pergi ke Indonesia. Tuh. Berangkat ke Indonesia. Tuh, ya. Atas perintah gurunya. Ya. Tadinya beliau menolak. Karena guru yang nyuruh samina wa ta'na, ya gitu. Berangkat ke Indonesia. Sampai di Keramat Empang Bogor. Ketemu Habib Hasan. Nah, waktu dulu belum ada Nur Mustafa mungkin. Habib Hasan dulu kerjaannya jagain magam dulu. Ya. Sampailah berjumpa dengan keluarga dari Makam Bogor, Empang Bogor, ya. Lalu kemudian ditanya, ya Habib, anta mahbub indan nas, indal akhyar. Engkau ini orang yang sangat dicintai orang-orang baik. Ya. Apa rahasianya tuh? Ya. Apa rahasianya? Ya. Kalau dicintai orang biasa, ini yang cinta orang-orang baik, orang-orang soleh. Apa rahasianya? Apa kata Habib Umar? Beliau katakan sebagaimana ane mengutip dari Habib Hasan, ya. Sebagaimana orang-orang tua kita, enjit-enjit kita, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ya Abu Bakar bin Salim, semua ulama terdahulu niatnya satu, saya ngapa-ngapain niatnya girangin hati Rasulullah. Kenapa ente ngajar? Girangin hatinya Rasulullah. Kenapa ente bantu orang miskin? Girangin Rasulullah. Kenapa ente ngaji nahu? Girangin Rasulullah. Kenapa Umi datang sunmori? Nah, girangin Rasulullah. Pokoknya semua hal girangin Rasulullah. Kalau niatnya girangin Rasulullah, langsung antum mendapatkan pandangan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Nah, jadi yang bedain di situ. Ternyata niatnya beda.
Kerjaannya sama-sama dakwah, sama-sama ngajar, sama-sama ceramah, sama-sama bikin pondok, sama-sama ngasuh murid, semua sama kerjaannya. Yang bedain niatnya, semua diniatkan untuk girangin hati Rasulullah. Ya, rubah niat kita dari sekarang, mumpung masih muda, ya santri, ya jamaah ya. Tuh. Mumpung masih muda, dari sekarang ente kumpulin niat, ya Allah. Saya ngajar pengen girangin hati Rasulullah. Saya main hadroh pengen girangin hati Rasulullah, bukan kepengenan kita. Ya. Banyak orang main hadroh gitu. Ngapain lu ngaji? Enggak enak gue dipanggilin mulu sama Bang Piki, enggak enak karena. Kenapa lu ngaji? Enggak enak gue enggak enak sama Bang Mulia, enggak enak. Semua karena enggak enak. Hidup kita ente enggak enak ini. Niat karena enggak enak, ngaji karena enggak enak, sholat karena enggak enak, ujung-ujungnya hidupnya enggak enak. Orang niatnya karena enggak enak. Sayang, 1000 sayang. Antum belajar agama, belajar bahasa Rasulullah, antum ngaji agama, ngaji agamanya Rasulullah, tapi karena enggak enak, sayang. Ya, jelas. Rubah niat kita. Tuh ya. Nah, dari sini nih. Tuh. Ya, jelas, paham? Kenapa tuh? Kok bisa orang-orang ahli tasawuf mengungguli orang-orang yang lain? Karena niat. Tuh ya, niat. Orang nikah, ya nikah karena nikah. Nggak enak udah tua, ketuaan. Niat nikah ketuaan. Ya, jangan sayang. Ya, niat nikah karena pengen girangin Rasul. Kenapa Rasul girang? Fa inni ubahi bikumul yaumul kiamah. Karena aku nanti di hari kiamat bangga dengan umatku yang banyak. Kawin dah. Tuh. Ya, bukan buat sini, bukan. Aman sini. Sini nggak berani Diki tuh. Tuh. Ya. Kalau ada yang mau sih bilang aja ya. Guru kayaknya saya ngaji udah hatam nih, ngaji nahu. Oh iya boleh, kalau udah hatam boleh itu. Santri gitu. Ya, tuh. Jelas ya? Belum Jang, santai ya, Jang. Jang kayaknya buat aneh kayaknya nih. Jang itu jangan suuzon ya. Ya, jelas. Ya, jadi bedanya di niat. Ya, niat pentingnya Allah ya Rabb. Ya, niat. Ya. Ente ngeluarin duit gopek 500 perak bisa mengalahkan orang yang sedekah 5 juta. Gara-gara apa? Niat, ya Allah tuh. Saya sedekah gopek karena emang gopek-gopeknya Allah nggak ada lagi duit. Mudah-mudahan bisa girangin hati Rasulullah. Ya. Maka Habib Umar pernah berkata, sholawat yang ente baca, ya, sholawat, zikir, ya, yang ente baca itu bisa berpengaruh besar sama hidup kita. Kalau kita bacanya dengan takzim, bacanya dengan cinta, bacanya dengan niat tuh. Jadi kerjaannya sama. Orang baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, nggak takzim. Kalau kita baca sekali aja kita baca, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Satu yang kita baca itu bisa mengalahkan 100 kali baca. Tapi nggak takzim. Ya. Jelas. Jadi yang membedakan orang di sininya. Ya. Mungkin boleh kulit lebih putih dia, jenggot banyakan dia, jubah gedean dia, tapi hati bersihat siapa? Niat tulusan siapa? Ya. Tuh. Likulli syai'in alamah, tiap sesuatu ada tandanya. Tanda orang lapar, makan. Tanda orang haus, minum. Tanda orang cinta Rasulullah, kasratu sholah alaih, banyak baca sholawat. Artinya kalau antum nggak baca sholawat, berarti kurang cinta sama Rasulullah. Atau antum banyak ngomongin Rasulullah, nggak mesti sholawat. Duduk sono ngomongin Rasulullah, duduk sono ngomongin Rasulullah. Nah itu tanda dan ciri orang itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha. Karunia di tangan Allah. Karunia itu di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Ya. Fadl ya. Sekarang gini, kita pernah nggak minta sama Allah dilahirkan jadi ulama? Enggak. Tapi kok ada orang yang nggak minta jadi ulama, ternyata jadi ulama, ya fadl dari Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ini termasuk karunia dari Allah ya. Aneh nggak minta nggak ya, tuh cuman request tadi. Ya Mi ya. Kita nggak pernah minta ya, dilahir dari rahim siapa. Pas banget kita punya bapak ternyata orang kaya. Kaya nggak? Kaya. Nggak boleh ngiri yang miskin. Bapak sini wah gara-gara bapak aneh hidup miskin dan coba aneh lahir dari rahimnya Nagita Slavina tuh. Rahimnya Raffi Ahmad tuh kan kaya jadinya. Coba aneh lahir jadi anaknya Jokowi gitu. Jadi kaisang gitu ya kan. Dia nggak bisa ya. Udah terima nasib, udah terima nasib. Tuh. Orang sekarang begitu ya. Dan alhamdulillah aneh lahir dari dalam ya dari rahimnya orang muslim khalas ya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui itu ya. Warahma bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim. Sayang ame orang muslim merupakan perkara yang wajib tuh ya. Kalau ada kewajiban anggota tubuh seperti sholat, maka ada kewajiban hati. Ingat ya. Kalau sholat wajib hukumnya. Berarti yang kerja apa? Anggota badan. Kalau sayang, nah itu wajib. Yang kerja apa? Hati. Ya. Ini pernah kita bahas di Mahya ya. Sabar apa hukumnya sabar? Sabar hukumnya apa sabar? Wajib. Redo sunnah. Redo sunnah. Jangan dibilang wajib redo ya. Redo itu sunnah. Antum ketika dapat musibah dari Allah maka dua pilihannya. Yang pertama sunnah, yang pertama sabar, yang kedua redo. Ya. Sabar wajib itu batasan minimalnya. Redo sunnah. Artinya kalau antum bisa redo cakep. Tapi kalau nggak bisa redo minimal sabar. Apa sabar? Diam jangan ngeluh, selesai. Sama nih sayang sama orang Islam, sama muslimin wajib hukumnya. Berarti marahan sama orang hukumnya apa? Haram. Benci sama muslim apa hukumnya? Haram. Ya, gitu. Makanya antum sama mantan jangan gedek-gedek banget, itu biasa aja. Ya. Karena kalau orang saking gedeknya lama-lama cinta tuh ya. Biasa-biasa aja ya, gitu. Nggak perlu fotonya ente sobek-sobek, ente potong-potong, nggak perlu. Ya, apalagi dibakar jangan. Gitu ya. Ya Vicky ya. Agung ya. Santai. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Mafhumnya apa? Nggak ada balasan keburukan kecuali Siapa aja yang nyakitin hati kita entar disakitin. Siapa aja yang girangin hati kita entar digirangin. Maka jangan pernah menyakiti hati siapapun, termasuk hati wanita. Apalagi itu emak kita tuh ya. Nauzubillah min zalik tuh ya. Jelas ya, paham mal? Ya tuh. Alhamdulillah tuh ya. Apa itu wahia bid-du'afa wal masakin wa ahlil balaya wal masaib aula wa aujab. Khususnya kepada orang lemah tuh, orang susah. Ya, kudu sayang sama orang lemah. Ya, orang lemah di sini aki-aki, nenek-nenek itu ya. Wal masakin, begitupun siapa? Orang-orang miskin tuh ya. Wa ahlil balaya, orang yang kena bala tuh ya. Dan juga kena musibah, kudu punya empati, simpati sama mereka. Ya. Dan kalau kita kudu sayang sama orang muslim, sama orang-orang yang tadi, orang miskin, orang sakit, orang susah, kena musibah, aula lebih-lebih lagi. Wa aujab, lebih wajib lagi sama mereka. Ya. Ini saling sayang ya, saling sayang tuh kata Gus Ali itu. Ya, saling sayang. Antum nih satu sama lain harus saling sayang. Apa cirinya sayang? Ya peduli. Cirinya sayang peduli. Contoh misal ya di grup nih Agung WA nih, Assalamualaikum ya. Nih tolongin dong ban aneh bocor nih, aneh ditebet. Itu dibaca sama semua teman-teman. Kagak ada yang komen. Kagak ada yang komen ini bakal gitu. Maaf nih Gung, aneh nggak bisa gini-gini. Kagak.
diem aja. Tahu-tahu ada yang ngeser, ya, ceban kuy. Ceban pertama, baru komen. Ada gak yang begitu? Di grup mana itu? Hah? Di sini apa di grup? Ya. Tolongin dong nih, gue lagi gini, kagak ada yang jawab. Giliran futsal kuy langsung. Giliran nolongin temen aja kagak ada yang jawab. Ya, ini tandanya kita nggak sayang tuh ya. Jelas paham? Jadi besok nggak boleh dikit kita dengar teman kita susah, banting. Bantu. Ya, dibanting. Cok slam. Bantu ya. Jelas santri, paham? Itu tandanya sayang. Teman kita kelaparan, misal Nopal di pojokan megang perut gini ya. Abdul liatin dari jauh. Kenapa nih Nopal? Pal, ente belum makan. Kenyangan gua. Wah, curang ente. Gua lapar lu kekenyangan. Tuh, jangan ya, jangan tuh. Jelas. Jadi kudu sayang sama teman tuh ya. Tuh, perhatiin tuh. Apalagi teman mau kawin tuh perlu banget support itu. Ya. Ya itu sepuyang-puyangnya orang pas lagi pengen kawin, puyang itu. Pale jadi kaki jadi pale itu. Tuh, mau tawa deh. Emang bener kan? Di saat itu setan berkeliling di otaknya. Ya, ngapain setan? Bisikin. Tuh, lihat tuh. Mana temen lu yang dulu dia lagi susah lu bantu, mana? Tuh. Percuma lu berteman sama dia enggak manfaat, layan fa. Jasalah. Tuh, lihat mana ustadz lu. Kemarin lagi dia lagi susah lu bantu. Sekarang dibantuin lu enggak? Tuh. Mulai bener juga ya. Gua ngapain ngaji lagi di Atakwim? Gua lagi susah nggak dibantuin, giliran orang aja susah gua bantuin, bikin dah status. Ternyata benar, kita akan dihargai di tempat yang tepat dan tidak dihargai di tempat yang salah. Terus bismillah left group ya. Padahal teman-temannya lagi patungan tuh di grup yang atu itu. Patungan itu suuzon sih kita ya, suuzon ya, tuh nggak jadi dah. Live group dia ngambek, kopinya kurang kental nih, steman hadronya kurang kencang nih gitu. Ya Allah, jangan tuh ya, baik ya. Jadi kalau kita bantuin orang, niatnya jangan pengen dibantuin orang lagi, jangan. Antum bantuin orang. Ya, pokoknya nggak boleh lihat di grup ada orang minta tolong dikit, tolongin dong nih, ya, kancingin belakang gua, langsung datang ke rumahnya, mau ngancingin doang tuh. Segitu remehnya didatang, ntar kalau dia niatnya karena Allah aman, ya, kan repot niatnya karena pengen dibantu. Mana kata Ustadz, kalau kita bantu orang ntar dibantu lagi. Ini nggak ada yang bantuin gua. Nah ini penyakit, niat ente apaan kemarin bantu orang? Harusnya niatnya girangin Rasul. Ketika orang minta tolong sama kita, kita tolongin. Cukup senyuman Rasul untuk kita, selesai, nggak ada lagi balasan. Nggak usah nyari balasan lagi, kelas. Ya. Jadi jangan pernah niat ya untuk minta dibalas sama manusia. Maka cukup balasan manusia, jazakallah. Semoga Allah yang balas. Selesai. Kalau kita yang balas dikit, tapi kalau Allah yang balas banyak tuh ya. Paham? Wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimin wa ahli al-bala' minhum riqqah war rahmah fa huwa ghalizul qalb. Maka man lam, siapa yang tidak yajid mendapati fi qalbihi di hatinya inda musyahadati, ketika menyaksikan ya orang-orang lemah dari kalangan orang muslim atau orang yang kena bala di antara mereka, riqqah, tidak mendapatkan riqqah, perasaan ya. Perasaan kasihan, ya, nggak ada perasaan rahmat, maka ciri hatinya keras. Ya. Kita ngelihat ada orang susah, tuh, ngelihat orang susah, ya. Ada perasaan kasihan nggak? Kalau nggak ada, berarti hati kita keras, tuh ya.
Qad ghalabat alaihil qaswah, telah dikuasai oleh kekerasan hati. Wa naza'at minhur rahmah, ya wa nuzi'at minhur rahmah, telah dicabut darinya rasa kasih sayang. Tuh ya. Padahal ya man la yarham la yurham, ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tuh ya. Jelas ya. Jadi perasaan rahmat itu yang sangat penting di hati kita. Ya. Wala tunza'ur rahmah illa min syaqiyin, tidak ada orang yang dicabut rasa kasih sayangnya di hatinya kecuali itu orang tergolong orang sengsara. Tuh ya. Sengsara. Kita umumnya kan begitu, umumnya manusia ketika kita disakitin orang, kita pengen dia orang sakit juga. Ya, minimal sama, kalau bisa lebih parah. Umumnya orang berarti nggak punya rahmat ente. Ya. Ego ya, nggak punya apa? Rahmat. Ya. Sakitin sama perempuan, udah bikin undangan, udah ngundang-undang, mau bungkus-bungkus, nggak jadi, batal, ya. Terus kita sakit hati sama dia. Padahal kalau gitu tinggal ganti aja calonnya, iya gak? Cari di pasar Minggu tuh, nah tuh. Ya. Cari di pasar Gembrong tuh. Ini nggak usah marah, siapapun itu yang nyakitin kita, ya. Nah itu, jadi ciri kita punya rahmah seperti itu, ya. Karena hakikatnya ketika kita dijauhkan oleh seseorang yang kita senangi, bisa jadi itu nggak baik buat diri kita, ya. Sebagaimana kita punya guru Habib Umar, masya Allah luar biasa. Ya, Habib Umar suatu hari diculik ayahnya, ya, masih kecil, ya, lagi sholat Jumat. Hilang nggak tahu kemana, meninggal diculik. Nah, setelah beliau jadi ulama, setelah beliau itu mengajar, berdakwah, orang-orang yang dulu ya pernah menzalimi ayahnya, mereka pengen ngasih hadiah buat Habib Umar. Apa hadiahnya? Habib antum mau apa? Ya, akhirnya dikasih lah tuh, ya beliau itu ayahnya itu diusut kasusnya. Ketemu nih pelakunya siapa? Ya, tersangkanya siapa? Tapi subhanallah Habib Umar memaafkan orang tersebut, tuh ya. Itu rahmah, ya. Tuh. Jelas, paham? Ya, tuh, ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in wajada ma'a dzalik fi nafsihi takabburan wa anafatan wastinkafan min mukhalatati ahli ad-da'wi wal maskana minal muslimin fasuhqan lahu wa bu'dan wa muqtan minallah, tuh ya. Fa in wajada, jikalau dia dapati, ya, ma'adzalik, ya, bersamaan dengan dia punya hati yang keras, ya. Didapatkan apa? Di dalam dirinya ada rasa takabur, merasa lebih tinggi, ya, wa anafah, lebih besar, wastinkafan, menolak untuk bergaul dengan orang-orang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan muslimin, maka fasuhqan lahu, tuh, maka ya jauhlah ia, rusaklah dia, wa bu'dan, menjadi jauh, wa muqtan, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh ya. Jadi kita jangan alergi sama orang susah, ya. Kalau entar jadi orang kaya, kalau sekarang masih susah gitu. Entar kalau antum jadi orang kaya nih, Piki jadi orang kaya, amin. Punya ruko di pinggir jalan, jangan lupa beli terigu, pantun, ya. Punya ruko di pinggir jalan, duitnya banyak, kontrakannya banyak, di WA di grup, Piki main yuk, wah afwan nih, ada udah nggak level main sama ente, ada alergi main orang susah, tuh, ya Rob, nauzubillah, ada yang begitu? Belum, masih pada susah, ya. Jelas ya, jangan, nauzubillah. Nah, kalau orang begitu, qad halla bihi mastaujaba minat tardi an babillah. Kalau orangnya begitu, dia sombong, dia nggak mau lagi main sama orang susah, maka akan jatuhlah atas dirinya, dia diusir dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari pintunya Allah. Paham maknanya? Kita ini semua ngemis di pintunya Allah, ngemis rahmat, ngemis ampunan. Berharap kalau orang ngemis ntar keluar tuan rumahnya dikasih, ya.
Tapi kalau kita mengerjakan hal gini, kita nggak sayang sama orang mukmin, kita benci dengan mereka, diusir kita. Nauzubillah. Bumi siapa? Bumi Allah. Nikmat siapa? Langit siapa? Mau kemana kita? Kalau semuanya punya Allah, kita mau kemana itu? Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong, al-munaziin, orang yang menentang Allah, yang ngelawan Allah. Luar biasa. Jangan kita ngelawan Allah, ngelawan orang aja takut. Ya. Makanya suatu hari dikisahkan iblis sowan ke rumah Firaun. Ya. Diketok pintunya. Tak tak tak. Assalamualaikum. Contohnya. Kata Firaun, siapa di luar? Lah. Ya. Pas keluar, ya ente. Ya. Katanya ngaku Tuhan, masa nggak tahu aneh siapa? Harusnya Tuhan tahu. Ya. Apa kata iblis? Nih bahasa gaul ya. TS dia soalnya. Gua salut sama lo. Kenapa? Gua dari dulu nggak pernah ngaku Tuhan. Lo baru kemarin sore ngaku Allah. Masya Allah, luar biasa tuh. Hebat ente, hebat tuh. Ya. Hebat tuh iblis apa? Firaun. Ya. Mau ngelawan Allah. Ya. Gimana? Hancur semua. Waqad qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada mithqal. Ya, ada sebiji sawi, kalau kata orang dulu sebiji sawi. Mithqal itu apa sih bahasanya? Seatom, setitik. Ya, mithqalu habbah. Setitik biji daripada kesombongan. Nggak bakal masuk surga. Antum di hati antum ada setitik merasa lebih baik. Nauzubillah, ya, masuk neraka, nauzubillah. Ya. Makanya Imam Ghazali ngajarin tips biar kita nggak sombong. Kata Imam Ghazali ilmunya 2. Cara obat biar nggak sombong. Yang pertama, pakai ilmu. Ya, harus punya apa? Ilmu. Ilmunya apa? Ilmu tentang diri kita. Kita ini siapa? Ya. Kita harus kenal kita ini siapa. Dari mana kita lahir? Dari lubang kencing, betul? Masuk ke mana kita? Ke lubang kencing. Dilahirkan dari mana? Lubang kencing juga. Mati jadi apa? Jadi bangke. Apa yang mau kita banggain? Ya. Mendingan pikolo. Keluar dari mulut tuh. Kita keluar dari lubang kencing, hadirin. Tuh. Ya. Lubang kencing, masuk ke lubang kencing, lahir dari lubang kencing, mati jadi bangke. Ya. Jelas paham? Apa yang kita banggain? Antum ngerasa ganteng sekarang, tunggu 60 tahun lagi. Yang ganteng, yang mukanya kencang, keriput gak? Keriput, ya. Yang perempuannya yang sekarang mukanya kinclong banget, licin banget. Jangan jauh-jauh 40 tahun udah gelisah antum. Ya, gelisah udah pakai serum ini, pakai serum itu, akhirnya pakai nitrogen biar kenceng tuh. Kayak bulan. Iya. Nggak ada yang abadi. Antum apa pinter, cerdas, mau dibanggain cerdas antum, hilang ntar tua pikun. Apa yang kita banggain? Ya, makanya saya bikin status kemarin. Kita ini manusia, kenal diri, tahu diri, cuman sering lupa diri. Kenal diri, ditanya, ente siapa? Wah, aneh manusia hina, al-fakir hamba yang hina, al-fakir banyak dosa. Tapi giliran ketemu orang, bawahnya merasa tinggi aja. Nah, namanya lupa apa? Diri. Makanya orang yang sudah belajar tahu diri, tapi sering lupa diri. Itu yang kita khawatirkan, lupa. Ya. Kemarin kita punya masalah sama orang, masalah puyeng pala kita. Abis puyeng, minta nasihat sama guru, dikasih tahu nih gini nih, hilang puyengnya. Besok kena masalah lagi, puyeng lagi. Kan kemarin udah masalah. Oh iya, lupa lupa tuh. Emang lupa penyakit manusia tuh. Jadi banyak orang tahu diri, tapi sering kita lupa diri. Pelajaran tentang pengetahuan kita udah banyak udah. Kita ini hamba Allah, tercipta dari mani, jadi darah, jadi daging. Udah tahu semua orang. Ya. Udah tahu hakikat manusia itu apa, udah tahu. Cuman sering lupa aja. Ya. Nah, ya. Yang kedua tadi apa? Amal. Tuh kata Mbak Sali. Apa amalnya? Cium tangan orang. Antum ngerasa tinggi sama siapa? Misalnya sama teman, cium tangan teman ente. Kita kalau namanya teman paling susah cium tangan. Ya, mulai cium tangan, misalnya cium tangan pikih gitu. Wah, ngapain nih bawa oli nih gitu. Gampang aja, antum ngerasa sombong dari siapa? Cium tangan dia.
Ya. Yang kedua, puji dia, tapi jangan di depannya, di belakang dia itu. Lama-lama perasaan sombong hilang. Akui kehebatannya itu. Aneh sama fikih. Wah, aliman fikih. Dia temannya akidah akhlak tuh fikih. Aneh mah bukan ilmu. Udah fikih ya. Pas lahir udah fikih itu ya. Itu Al-Quran hadis tuh bentar lagi tuh. SKI gitu. Ya. Jadi cari kelebihan teman kita yang kita nggak punya. Nah itu ya, itu obat buat obat sombong ya. Yang pertama ilmu, yang kedua amal ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah bersihin hati kita, Allah jadikan hati kita hati yang selamat, Allah masukin rasa sayang, rahmah di hati kita kepada kaum muslimin, kepada aulia ulama. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Labhakal Fatihah. Surah Al-Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'al wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli